Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Amiratun Solihah. Saya dari kelas A Keperawatan 2, nomor induk mahasiswa 04204898. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai patofisiologi meningitis atau patomeningitis. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai patomeningitis, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian meningitis. Nah, apa itu meningitis? Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meninges, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis ini terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu seperti demam dan sakit kepala. Nah, meningitis ini atau radang selaput otak dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus jamur, atau parasit. Kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun tubuh juga dapat memicu munculnya meningitis. Oke, itulah tadi untuk pengertian meningitis atau radang selaput otak. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan mengenai pathway meningitis. Nah teman-teman, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan ya mengenai penyebab terjadinya meningitis. Nah, salah satu yang menyebabkan meningitis ini adalah abses otak karena berbagai macam bakteri. Yang paling sering kita dengar yaitu Streptococcus pneumonia dan Escherichia coli. Selain itu juga ada infeksi-infeksi jaringan lain seperti pneumonia, emphysema, osteomyelitis, endokarditis, sinusitis, otitis media, ensefalitis, dan mielitis yang infeksinya menyebar masuk ke sistem saraf pusat. Jadi SSP ini adalah singkatan dari sistem saraf pusat. Selain itu juga bisa karena trauma atau prosedur invasif yang menimbulkan luka sehingga terjadi port de entry mikroorganisme, yaitu jalan masuknya mikroorganisme. Ketika mikroorganisme ini semua masuk ke dalam sistem saraf pusat dan menyerang meninges, maka mikroorganisme ini menyebabkan kerusakan jaringan meninges, yang selanjutnya menyebabkan rusaknya blood-brain barrier, memicu respon inflamasi meninges. Hal ini menyebabkan iritasi nervus cranialis yang menyebabkan fotofobia dan diplopia. Muncullah diagnosa keperawatan gangguan rasa nyaman. Selain itu juga respon inflamasi meninges dapat menyebabkan edema, peningkatan massa intrakranial, meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi, peningkatan tekanan intrakranial bisa mencapai lebih atau sama dengan 33 mm raksa, yang menyebabkan menurunkan aliran darah ke otak karena penekanan jaringan sehingga aliran darah ke otak jadi turun. Penurunan ini dapat menyebabkan iskemia jaringan. Iskemia jaringan ini adalah kurangnya aliran darah ke jaringan sehingga oksigen jaringan terbatas, tidak mendapatkan oksigen secara optimal. Hal ini dapat merangsang pusat vasomotor yang dapat meningkatkan tekanan darah sistemik. Selain itu, inflamasi meninges ini juga akan menyebabkan akumulasi monosit, makrolag, sel T helper, dan fibroblast, lalu melepaskan pirogen endogen atau sitokin. Yang utama adalah interleukin 1 dan interleukin 6, lalu merangsang saraf vagus. Sinyal mencapai sistem saraf pusat, membentuk prostaglandin otak, merangsang hipotalamus, meningkatkan titik patokan suhu atau set point. Nah, hal ini menyebabkan menggigil atau meningkatkan suhu basal. Sehingga yang terakhir, diagnosa keperawatan yang muncul adalah hipertermi. Jadi peningkatan tekanan intrakranial ini tadi dapat juga merangsang nosiseptor atau reseptor nyeri,
Jadi tekanan ini dapat merangsang reseptor nyeri yang dihantarkan melalui serabut tipe alfa omega dan serabut tipe C yang dihantarkan ke medula spinalis yang bisa melalui 3 jalur ini. Yang pertama yaitu sistem aktivasi retikuler dan area grisea. Lalu dilanjutkan ke talamus atau hipotalamus dan sistem limbik talamus yang akhirnya masuk ke otak di korteks somatosensorik yang menyebabkan persepsi nyeri dan menyebabkan munculnya diagnosa keperawatan gangguan nyeri akut. Nah, lanjut. Terjadinya meningitis ini akan juga muncul yang disebut dengan kemotaksis atau tertariknya sel darah putih ke area cedera. Sebenarnya tidak hanya sel darah putih saja, tapi semua komponen sel darah tertarik ke area cedera. Hal ini menyebabkan eksudat dalam ruang subarachnoid sehingga menyebabkan cairan cerebrosipinal yang kental tidak mudah mengalir di otak dan medula spinalis, sehingga dapat menyumbat villi arachnoidalis. Hal ini menyebabkan obstruksi cairan cerebrosipinal yang menyebabkan hidrosefalus. Nah, hidrosefalus ini dapat muncul diagnosa keperawatan risiko keterlambatan perkembangan pada anak-anak tentunya. Oke, selanjutnya turun ke bawah. Nah, dari iskemia jaringan ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan, kekurangan oksigen di jaringan. Lama-kelamaan jika hipoksia ini berlanjut, dapat menyebabkan cedera jaringan. Jika cedera jaringan ini berlanjut, maka menyebabkan infak cerebri yang berakhir dengan cerebrovascular attack atau eksiden, atau di sini disingkat CVA. Nah, dari sini akan muncul berbagai macam diagnosa keperawatan. X, defisit perawatan diri, hambatan mobilitas fisik, hambatan komunikasi verbal. Sebenarnya lebih banyak lagi sih, bisa dikembangkan, tapi saya cukupkan sampai di sini saja. Hipoksia jaringan juga dapat mencetuskan kejang yang memunculkan diagnosa keperawatan resiko cedera. Dari rangsangan pusat vasomotor juga merangsang pusat inhibisi jantung. Hal ini dapat menyebabkan bradikardia. Bradikardia dapat menimbulkan risiko shock atau neurogenik. Rangsangan pusat inhibisi jantung ini juga dapat menyebabkan hipoventilasi. Ketika hipoventilasi terjadi, pH bisa meningkat. Lalu PaCO2 menurun yang akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah otak. Hal ini akan kembali lagi ke atas, yaitu ketika vasodilatasi terjadi, maka akan meningkat tekanan intrakranial. Nah, mungkin sampai di sini saja ya mengenai pembahasan pathway meningitis dari saya. Terima kasih, semoga pathway meningitis yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika kalian suka video ini, kalian bisa tombol like, comment, and share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa ya, subscribe channel ini supaya lebih maju dan berkembang. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.